Pak Sugeng. Ya, selamat siang juga. Ya, ini ingin bertanya perihal konflik gajah di Suwo dan BNS ini, Pak. Ya. Sampai saat ini gajah masih kerap masuk nih, Pak, ke perkebunan milik warga, bahkan mendekati pemukiman nih, Pak. Ya, Itu apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Pak? ya, makasih saudara Bobi dan Anda. Perlu saya sampaikan, di konflik gajah yang ada di Suwo Badan Negeri Suwo ini sudah dari tahun 2018 hingga saat ini. Dan saat ini belum ada tanda-tanda gajah itu kembali ke habitatnya. Nah, mengapa gajah ini selalu turun terus-menerus ke pemukiman dan bahkan berpindah-pindah dari pekon satu ke pekon yang lain? Ya, karena memang kondisi pakan gajah yang ada di hutan rimba itu sudah habis, sehingga mengakibatkan gajah-gajah ini turun ke pemukiman, di mana di pemukiman, di perkebunan masyarakat itu saat ini banyak sekali tanaman pisang dan kelapa, juga jambe. Ini adalah salah satu favorit makanan gajah, sehingga memicu gajah ini selalu turun terus-menerus. Dan perlu saya sampaikan juga, di mana gajah ini sudah beberapa kali kita upayakan untuk penggiringan, ya, penggiringan baik itu dari Mahot, teman-teman Satgas dari beberapa pekon digabungkan, juga dari didampingi dari resort, Balai Taman Nasional Bukit Barisan Suwo. Sudah seringkali ya kita upayakan untuk penggiringan, akan tetapi ya begitu penggiringan selesai kita upayakan, yang giring pulang ya gajahnya ikut turun lagi, dan ini seringkali seperti itu. Dan saat ini kita juga bersama dengan teman-teman melakukan blokade gajah yang saat ini ada di talang lokasi. Ini perbatasan antara Pekon Bumihan Tatai Bandar Negeri Suwo dan juga Pekon Sukamarga Kecamatan Suwo. Dan semalam kita juga sudah upayakan untuk blokade dan bahkan hampir nabrak ya, gajah meter, ya, di prank juga. Dan ya selama di talang lokasi ini kurang lebih sudah ada 4 hari ya, maaf ya, 4 hari, dan mengakibatkan kerusakan dari rumah warga. Kalau kita bilang umbulan, nyatanya ini rumahnya dan ditempati tiap hari. Ya, tapi pada kenyataannya dari rumah 6 itu saat ini sudah rusak. Dan boleh kita lihat, ini silahkan diambil gambarnya. Nah ini posisinya. Nah ini saat ini masyarakatnya sedang ngungsi. Nah kita prihatin, masyarakat yang menempati rumah ini pun tidak ada rumah di bawah. Cuman inilah yang satu-satunya ditempati. Demikian. Sebenarnya seberapa sering sih, Pak, gajah-gajah ini masuk ke kebun milik warga ini, Pak? Ya kalau gajah ini masuk ke perkebunan masyarakat lebih setiap hari. Setiap hari, Pak. Setiap hari ya. Makanya kita membentuk Satgas tiap pekon. Ini intinya untuk membantu masyarakat memantau keberadaan gajah itu, ya, supaya masyarakat ini biar aman, nyaman, dia berkebun, menggarap kebunnya. Nah perlu saya sampaikan juga, teman-teman Satgas ini adalah jiwa-jiwa sosial yang bekerja tanpa lelah, tanpa memikirkan resikonya, dan juga tanpa bayar. Intinya cuman bekerja kemanusiaan saja. Ini untuk cara-caranya untuk penggiringan gajah untuk masuk ke rimba itu caranya apa aja, Pak, yang dipakai dari Satgas? Ya kita dalam melakukan penggiringan gajah memang dari beberapa Satgas itu sudah kita lakukan pelatihan, mengikuti pelatihan gajah di Pemerian dan di Waikambas ya, Mamat. Nah ini ya untuk penggiringan mereka menggunakan ilmu-ilmu dari pelatihan itu, dan juga ya, teori-teori yang sudah didapat, diperoleh, sehingga itu diterapkan di lokasi. Dan untuk penggiringan dengan masyarakat juga kita hanya memanfaatkan alat-alat kadarnya. Kalau ada mercon ya kita pakai mercon, kalau ada cangkul ya kita tabuh-tabuh, tang-teng ya, supaya gajah itu pergi. Tapi ya mungkin karena berat badan gajah itu
kurang lebih hampir 5 ton, sehingga dia lapar, ya tangteng-tangteng juga kadang-kadang nggak mau pergi kalau belum kenyang. Ya, demikian. Oh, jadi kalau untuk apa populasinya nih Pak, ini kira-kira gajah di sini kira-kira ada berapa? Kalau yang saat ini ada di Suwo, Bandar Negeri Suwo ini ada 18 ekor. Ada 18 ekor. Tapi kalau di sepanjang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu sekitar 400-an. Tapi untuk yang selalu masuk daerah sini 18. Sering masuk ke Suwo BNS ini 18 ekor. Dan dibagi 2 kelompok kan Pak? Ya, itu terdiri dari 2 kelompok, kelompok jambul dengan kelompok bunga. Nah, kelompok Ini bunga gabungan. Oh. Ya, kelompok apa? Jambul dengan bunga ini gabungan. Kelompok bunga berapa jumlah dan kelompok jambul berapa Pak itu Pak? Kalau sebenarnya kelompok bunga itu hanya 18, apa 15, ya 15 ditambah jambul itu 3. Nah, jambul ini yang kadang-kadang membuat jengkel, suka misah, nganar-nganar, ya ngeprank, karena jambul ini belum ada GPS-nya. Ini yang jadi masalah, ya kalau tidak ada GPS-nya ini kita nggak bisa memantau posisi dia di mana. Tapi kalau kelompok bunga yang saat ini dipasang GPS lestari itu mudah, keberadaan di mana kita tinggal melihat dari updatean posisi gajah, kita lihat, bisa kita pantau. Tapi kalau yang jambul ini yang kadang-kadang nakal, mau misah-misah dari kelompok itu. Itu yang dipasang GPS ada berapa itu Pak? Dari jumlah 18 itu hanya 1 ya, gajah lestari yang kita beri nama lestari supaya pemasangan GPS-nya awet lah pada waktu itu ya, karena kita sering masang GPS tapi lepas, ya lepas dan jatuh. Nah, sehingga kemarin kita upayakan sebelum puasa ya Mat ya, sebelum lebaran kita pasang kembali dengan nama lestari. Terus kami juga sudah mengusulkan ke Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan kemarin alhamdulillah sudah di ACC oleh PLT Kepala Balai, bahwasanya untuk kelompok jambul itu sendiri akan kita upayakan pasang GPS. Berapa kira-kira dapat usulannya itu Pak? Ya, Dapatnya itu ya realisasi? satu Ya? satu itu udah mahal juga ya. Jadi difokuskan untuk kelompok jambul itu Ya, Pak? kelompok jambul, jadi nanti untuk memantau 2 kelompok ini biar mudah. Itu kan tadi kalau saat penggiringan tuh ada aja kan gajah bisa ngejar balik gitu Pak. Itu Ya. indikasinya tuh gimana tuh Pak? Dia Ya. bisa ngejar itu? Kalau masalah gajah sering mengejar itu sudah apa ya, sudah tidak heran lagi teman-teman satgas masyarakat. Ya memang mungkin kalau gajah itu sering mengejar itu karena dia pada saat mau istirahat, mau tidur, kita usik, kita ganggu, atau dia sedang makan belum kenyang, kita ganggu. Ini kadang-kadang dia marah sehingga ya mengejar-ngejar dari masyarakat. Sejauh ini dari Satgas sendiri udah ada berapa Personil. korban itu yang di Uber gajah itu? Ya kalau di Uber itu sudah banyak, setiap hari setiap satgas itu sering di Uber, tapi alhamdulillah dari itu tidak ada yang menjadi korban. Karena ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari pelatihan itu juga sering kita terapkan dan kita sampaikan dengan masyarakat. Pada saat gajah itu nanti mau mengejar masyarakat atau orang, ya caranya seperti ini, jangan lurus. Nah itu kita sering sampaikan dengan masyarakat, sehingga bisa untuk mengantisipasi pada saat gajah itu ngejar kita. Ini kalau boleh tahu Pak, ini konflik gajah ini sudah terjadi dari tahun berapa Pak kira-kira? Konflik gajah ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi gajah ini sudah masuk di Suwo dan Bandar Negeri Suwo dari tahun 2018 hingga saat ini. Belum ada tanda-tanda gajah ini akan pergi ke habitatnya. Apa lagi? Oh ya, korban jiwa Pak, selama ini. Sementara ini belum ada. Ya Belum kita ada, ya? tidak berharap dan tidak minta lah ya kalau ada korban. yang jelas saya hanya berharap teman-teman satgas yang melakukan pekerjaan kemanusiaan ini diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa membantu masyarakat untuk supaya masyarakat ini aman, nyaman dari gangguan gajah. Nah itu kemarin yang nyemplung ke apa? Kawah. Kakinya ke kawah. Ya, itu hanya insiden kecil ya, itu kan hanya kelalaian saja sebenarnya.
Dan sudah seringkali kita menyampaikan kepada teman-teman Satgas, karena saat ini gajah ini kan sudah sering ke nirwana, ke apa namanya, ke keramikan, ke sekitaran kawah Belerangan itu. Nah, itu sering kita sudah sampaikan dengan teman-teman supaya berhati-hati. Ya, karena banyak panas bumi yang saat ini sangat bahaya. Tapi mungkin karena kelalaian, keteledoran ya. Pas posisi dia istirahat dan ya gajahnya akan mengejar atau gimana, ya posisi masih jauh ya. Ya mungkin takut lari, tapi posisi di sekitar itu kan banyak kawahnya. Sehingga ya itu tadi hanya kurang kehati-hatian saja. Tidak memakai sepatu lagi. Ini yang kita ini kan kita sayangkan. Ya. Nah ini hasil dari penyisiran di semalam sama Udah tadi. udah ya? Ya belum. Oh belum ya? Sama tadi pagi ini. Ya, jadi perlu saya sampaikan dari hasil pemantauan dan blokade semalam hingga saat ini, alhamdulillah gajah sudah agak menjauh. Tadi begitu kita ketemu langsung lari, ya, ada videonya ya, langsung lari masuk ke rimba. Tapi itu belum menjamin kita aman. Ya, itu hanya mungkin buang tilas atau buang jejak saja. Ya, supaya kita tidak mengikuti terus ya, karena memang kondisinya sangat gelap, itu licin, sehingga kita balik arah tadi. Tapi biarlah di sana mungkin sehari 2 hari gajah ini ya akan nongol lagi, nanti mungkin tembusnya ke lokasi karena rutenya di situ. Itu Biasanya untuk cari makan itu, Pak. ya, tapi kita sudah senang sudah masuk ke rimba. Masyarakat yang beraktivitas di kebun bisa Aktivitas dengan normal ya. normal. Ada lagi, Bang? Udah tadi udah disebut ya Pak yang seminggu terakhir ini berapa rumah? Kejadian 6 Udah tadi. Udah tadi. Udah tiap hari. Ini termasuk gambar ini video tadi ya, sana udah diambil nggak? Belum. Ya, boleh nggak harapan dan imbauan untuk masyarakat, Pak? Ya, harapan dan himbauan untuk masyarakat selalu waspada dan berhati-hati, karena gajah ini datang sewaktu-waktu, tidak kita undang dia bisa datang sendiri ya. Pada saat di kebun juga harus waspada, karena posisi kebun masyarakat ini berbatasan langsung dengan TN dan hutan rimba. Jadi sewaktu-waktu gajah itu bisa nongol. Jadi harus waspada dan hati-hati. Terkait gelagat itu gimana Pak? Sampai juga kira-kira yang bantuan itu? Ya, saat ini belum terrealisasi untuk penanaman pakan gajah dari pemerintah ya. Tapi ya saat ini yang sudah dilakukan oleh mitra ya, Barista. Barista ini sudah melakukan program penanaman bibit pakan gajah. Demplot ini ada 7 titik ya. Ada 7 titik di Bumian Rate dan Sukamarga. Dan harapan saya dengan penanaman pakan gajah ini bisa mengurangi aktivitas gajah masuk ke pemukiman, karena kita akan menyiapkan pakan-pakan gajah di pinggir-pinggir hutan kita. Gitu. Tapi kalau yang program dari kesepakatan di rumah kopi ya, sekolah kopi waktu itu, nah, hingga saat ini belum terrealisasi. Ini malah dari mitra Barista itu yang sudah berperan aktif untuk membuat program pembibitan pakan gajah. Sudah berjalan, Pak? Sudah selesai. Kita tinggal Tunggu ya. tinggal nunggu besar saja. Asal nggak diinjek-injek. Asal nggak diinjek, Pak. Oh, udah dimakan. Pakan gajah itu apa jenisnya? Ada rumput odot, pisang, gelagah, rotan, bambu, duren ya. Ya, duren. Itu yang sudah kita ini kan. Barista itu ya Pak? Dari Barista. Barista itu apa sih kepanjangannya? Barista itu mitra yang peduli dengan satwa, terutama masalah gajah. Ini yang ya sedikit besar sudah membantu teman-teman Satgas. Ya, Barista singkatan apa itu, Mas? Badan, Bang. Barista itu barisan selatan. Oh, Barisan Selatan. badan lagi. Intinya PFCA.
TFCA. TFCA. Jadi bilang barisan Taman Nasional juga. Iya, barisan Taman Nasional, barista. Ya, ini mitra yang peduli dengan teman-teman Satgas yang ada di sini. Ada lagi Pak kira-kira yang mau disampaikan? Ya, saya hanya berharap dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi, bisa memperhatikan dengan adanya konflik gajah yang ada di Suhu Bandar Negeri Suhu. Karena ini sudah terjadi hampir 5 tahun ya, belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Ya, kami harap dari pemerintah pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga dari provinsi, pemerintah provinsi itu memperhatikan untuk menyelesaikan masalah konflik ini, sehingga masyarakat bisa kembali tenang, nyaman, dan tidak ada gangguan dari konflik gajah. Oh, ini mas-masnya ada nggak kira? Silakan Mamat, ini ketua satgasnya. Apa yang Ya, Apa sampaikan. kira-kira yang mau disampaikan gitu ada nggak? ya paling saya mengenai sekarang satgas. Alhamdulillah dengan terbentuknya satgas kami di beberapa pekan ini, yang jelas kami untuk mengondisikan warga supaya jangan sampai melakukan tindakan yang konyol dengan adanya satgas. Jadi keberadaan gajah pun terpantau untuk tersampaikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat itu sudah waspada dari awal. Dan kami sebagai satgas, seperti yang disampaikan Pak Dewan tadi, ya benar, sudah 3 tahun ini kami sifatnya kemanusiaan, dan seperti disampaikan Pak Dewan tadi itu, harapan ke depan kalau memang ini tugas kami sebagai satgas menjadi permanen. Permanen itu dalam artian berarti harus ada generasi, karena konflik ini tidak nutup kemungkinan akan berkelanjutan. Karena kami posisinya berada di batas penyangga atau berbatasan langsung dengan habitat gajah dan pemukiman. Jadi harapan kami ke depan ada perhatian untuk kesejahteraan satgas sekitar. Kira-kira untuk personil resmi yang secara rutin menggiring dan blokade gajah itu kira-kira ada berapa, Pak? Kalau personil satgas dari 6 pekon ya, dari 6 pekon itu Per pekon 15. Per pekon 15, Pak. 6 berarti sudah mencapai 80-an. 80-an. 90-an. 90 orang. Oh, yang aktif menggiring dan blokade itu, Pak ya. Kalau masalah proaktif dalam penggiringan itu kami pun di STP kan dari barista maupun dari Balai. Balai Taman Nasional itu, mereka pun memilih orang-orang yang mana nih yang mentalnya ada. Jadi enggak semua Enggak satgas sembarangan. itu. Oh iya iya. Satgas yang dibawa. Jadi orang-orangnya ya terpilih lah menurut mereka. Ya, saya tambahkan, jadi saya hanya menambahkan, ya, tadi sudah saya sampaikan dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintahan provinsi, terlebih dengan Ketua Komisi 4 Bapak Sudin, supaya bisa memperjuangkan kesejahteraan dari teman-teman Satgas. Karena teman-teman Satgas yang tadi 90 orang ini adalah garda terdepan untuk pemblokadaan gajah, mengantisipasi supaya gajah ini tidak turun ke kampung. Dan mereka tadi sudah saya sampaikan, teman-teman Satgas ini tanpa bayar, ya, dia sudah berkorban tenaga, pikiran, ya, juga meninggalkan anak istri, pekerjaan, dan juga nyawa taruhannya. Oleh karena itu saya berharap Ketua Komisi 4 DPR RI bisa memperjuangkan teman-teman Satgas ini supaya ke depan ada perhatian khusus. Siap. Cukup, Pak ya? Ya. Terima kasih.